Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Anggraini, SST PDN MKEP. Saya adalah salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa kita sebut dengan PDD UKT PT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam mengajar, saya menggunakan 3 komponen mengajar, yaitu DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Outline yang saya gunakan pada komponen delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran interaktif. Pada komponen assessment, saya akan menyajikan dan menjelaskan sistem pembelajaran mata kuliah, dilanjutkan dengan rekaman proses pembelajaran mata kuliah dengan tatap muka. Mata kuliah yang akan saya sajikan adalah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, kode MK BD.5.023. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam pendidikan kebidanan dengan proporsi 5 SKS, 2 SKS teori, dan 3 SKS praktik yang berlangsung pada mahasiswa semester 3 tingkat 2. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali teori, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Ini praktikum di laboratorium. Pada deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan role play pada ibu bersalin pada pangtom. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang konsep dasar persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi asuhan persalinan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, serta manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, praktik laboratorium, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Kemampuan yang diharapkan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan yaitu: pertama, sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Kedua, pengetahuan, menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan kebidanan pada kehamilan, pada persalinan, masa nifas, neonatus, bayi, dan prasekolah serta komunitas. Ketiga, keterampilan umum, mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkesinambungan melalui interprofessional collaboration. Keempat, keterampilan khusus, mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, di mana setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan evidence base dalam persalinan, bahan kajian dan pokok pembahasan evidence base dalam asuhan persalinan. Daftar pustaka, buku ajar dan modul ajar sudah ber-ISBN dan dihakikan bersama tim. Media pembelajaran menggunakan laptop dan infocus. Metode pembelajaran contextual learning, cooperative learning, dan small group discussion. Untuk presentasi kelompok memiliki rubrik penilaian tugas mandiri, kelompok, dan rubrik penilaian presentasi. Penilaian yang diberikan ke mahasiswa meliputi 1. Kehadiran 10%, 2. Sikap 10%, 3. Tugas mandiri 10%, 4. Tugas kelompok 10%, 5. UTS atau ujian tengah semester 20%, 6. UAS ujian akhir semester terdiri dari ujian tulis 25%, praktik 15%, dengan skor total 100%. Baiklah, berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu.
Baik adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk absen nanti tolong ditanda tangan ya. Di sini semua hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu evidence based dalam asuhan persalinan. Sebelumnya materi kita itu persalinan ya. Coba Preti ulangi lagi apa itu pengertian persalinan. Persalinan ialah proses pengeluaran janin dan plasenta dari rahim ibu melalui jalan lahir dengan adanya kontraksi baik secara alami maupun dengan bantuan medis. Ya, bagus. Jadi persalinan itu adalah proses pengeluaran janin dalam rahim ibunya. Jadi sebelum pengeluaran itu ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Ada yang tahu? Ya, coba Siva. Jadi proses persalinan itu ada 4 tahap, itu adalah kala 1 hingga kala 4. Yaitu kala 1 itu adalah kala pembukaan, terdiri dari 2 fase laten dan fase aktif. Kemudian kala 2 itu kala pengeluaran atau kelahiran janin atau bayi. Kemudian kala 3 itu kala kelahiran plasenta, dan kala 4 itu kala pemantauan. Ya, bagus. Jadi ada 4 tahap ya, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala. Baik, kita masuk ke materi evidence based dalam asuhan persalinan. Nah, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan tentang evidence based dalam asuhan persalinan. Kemudian di sini ada outline-nya, ada evidence based, komponen EBM, manfaat EBM, dan EBM dalam persalinan intensitas nyeri bersalin kala 1. Jadi evidence based itu, coba Mel baca. Menurut evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Evidence based methodology Apa? Evidence based practice adalah menggunakan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi kalau evidence based midwifery apa? Informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga kesehatan saat ini yaitu menyediakan evidence based ya, ini berdasarkan bukti, cost efektif, biaya yang efektif, dan quality of care, kualitas. Kemudian untuk mendapatkan bukti evidence based ini membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Jadi tidak cepat. Tidak misalnya sekarang melakukan penelitian, hasilnya langsung jadi evidence based, tidak. Jadi dia membutuhkan waktu rentangnya 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi dia ini melibatkan banyak pakar-pakar atau ahli-ahli untuk menjadikan evidence based ini. Kemudian di sini ada komponen evidence based, ada bukti eksternal, bukti internal, dan manfaat dan keinginan pasien. Ini merupakan evidence based clinical decision making. Apa artinya ini? Evidence based clinical decision making? Ya, coba Julia. Evidence based clinical making adalah proses pengambilan keputusan dalam praktik klinis yang berdasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Selanjutnya dikombinasikan dengan keahlian klinis dan preferensi pasien. Iya, jadi yang decision making ini pengambilan keputusan ya berdasarkan apa tadi? Keahlian klinik dan Iya, pasien. bagus. Kemudian ini adalah bukti eksternal, itu apa? Hasil penelitian, teori-teori yang dilahirkan dari penelitian, pendapat dari ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Jadi ini bukti-bukti yang dikumpulkan dari hasil penelitian orang, teori-teori yang lahir dari penelitian, pendapat dari ahli, hasil dari diskusi panel dan para ahli. Kemudian lanjut bukti internal. Apa saja bukti internal itu? Itu penilaian klinis, hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik, hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien, alasan klinis, evaluasi penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih, kemudian mencapai hasil yang diharapkan. Ini adalah bukti internal. Nah, ini manfaatnya apa? Memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan minimalkan pembiayaan. Jadi evidence based ini manfaatnya untuk meminimkan biaya. Jadi mungkin dari evidence based ini ada misalnya diberikan terapi. Misalnya terapi kalau dalam kebidanan itu ada isunya
untuk menurunkan intensitas nyeri, diberikan terapi, salah satunya apa? Gimbal, pianot ball, yoga, itu kan tidak menggunakan biaya yang banyak, ya. Mungkin kalau ada punya bola gimbal, itu ibunya bisa melakukan latihan gimbal di rumah, itu bisa untuk menurunkan intensitas nyeri pada ibu hamil. Kemudian manfaatnya apa tadi? Menjadi jembatan antara peneliti dan praktis. Artinya apa ini? Menjadi jembatan penghubung antara peneliti dan praktis. Jadi ada peneliti, ada yang praktis, jadi hasil dari penelitian diterapkan oleh praktisi. Misalnya hasil penelitian diterapkan oleh bidan, diterapkan oleh dokter. Khususnya kita di kebidanan berarti yang menerapkan adalah bidan. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas yang buruk. Jadi dengan ada evidence base ini, kalau yang tidak bagus bisa dieliminasi. Eliminasi itu artinya dikeluarkan, ya, dieksekusi, dikeluarkan dia. Kemudian mencegah terjadinya informasi yang overload. Overload itu apa? Ya, informasi yang berlebihan. Kemudian mengeliminasi budaya, ya, practice which is not evidence based. Artinya apa ini? Ya, coba Intan. Yaitu praktik yang tidak berbasis bukti, yaitu praktik yang belum terbukti secara ilmiah efektif melalui penelitian dan evaluasi. Ya, misalnya kalau budaya itu di suatu daerah yang mengatakan bahwa ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi ikan, misalnya ikan laut, itu menurut kebudayaan di suatu daerah misalnya. Padahal kita tahu nih secara teorinya bahwa ikan itu banyak mengandung protein dan nutrisi baik untuk ibu hamil. Sementara di suatu daerah itu mengatakan ikan itu tidak bagus untuk ibu hamil atau ikan itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Katanya nanti anaknya bisa kecil misalnya. Nah itu bukan berdasarkan dari bukti. Mana bukti yang menyatakan bahwa oh ikan itu bisa membuat anak di dalam perut ibunya menjadi kecil? Mana buktinya? Siapa yang melakukan penelitiannya? Nah kalau belum ada penelitian berarti belum berdasarkan bukti. Itu kalau di suatu daerah. Nah isu terkini dalam asuhan persalinan apa? Salah satunya adalah untuk menurunkan intensitas nyeri pada ibu kala 1. Ya, ibu yang kala 1 itu apa? Kala pembukaan. Jadi pembukaan 1 sampai pembukaan 10 atau pembukaan lengkap itu nyerinya bisa diturunkan dengan beberapa alternatif. Ya. Nah, filosofi dasar profesi kebidanan terdiri dari, jadi filosofi kebidanan itu merupakan persalinan normal dan natural childbirth. Apa itu natural childbirth? Ya, Inal. Jadi persalinan normal itu persalinan yang melalui jalan lahir yang bisa jadi diberikan seperti infus, kemudian episiotomi atau jahitan, Bu. Kalau yang natural childbirth itu persalinan alamiah tanpa diberikan indikasi apapun, tidak diberikan infus atau drip oksitosin, kemudian tidak ada episiotomi dan jahitan. Ya, jadi itulah bedanya antara persalinan normal dan persalinan alamiah. Kalau normal dia melalui jalan lahir, tapi dia mungkin diberikan episiotomi. Kalau dia persalinan alamiah itu tanpa diberikan intervensi apapun. Diberikan infus tidak, diberikan amniotomi tidak, apalagi episiotomi tidak diberikan. Jadi itu yang merupakan persalinan yang alamiah. Oke, kemudian ada woman center care, ini adalah berpusatnya pada continuity of care. Ya, asuhan yang berkelanjutan dari ibunya hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, itu dilakukan oleh tenaga. Seandainya ibu itu melakukan persalinan dengan dukun, apakah itu dikatakan ibunya continuity of care? Tidak, karena dia tidak melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan. Kemudian empowering woman, apa ini? Ini memberikan kebebasan kepada wanita untuk mengambil keputusan. Contohnya apa? Mengambil kebebasan dalam keputusan di dalam kebidanan. Ber-KB. Ya, ibu diberikan kebebasan untuk memilih apakah dengan kemauan suaminya atau istrinya. Yang mana? Jadi ibu diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi sebelum ibu itu memilih KB, kalian tentunya memberikan konseling KB, manfaat dan efek samping. Okay. Women and family partnership. Artinya adalah wanita itu atau ibu itu mendapat dukungan dari keluarganya, suaminya. Contohnya pada saat ber-KB, dia didukung oleh suaminya. Misalnya ibunya yang sudah memiliki banyak anak atau 4 anak masuk 5 anak. Itu
suaminya tetap tidak mau menyuruh istrinya ber-KB misalnya. Nah, itu harusnya ibu ini harus diberikan kebebasan untuk memilih KB. KB mana yang harus dipilihnya seharusnya. Ini anak sudah 4, usia sudah resti misalnya. Dia harus memilih, dia hendaknya harus memakai KB yang seperti apa. Itu yang diberikan oleh adik-adik semua pada saat konseling, ya. Kemudian pada saat persalinan, ibunya didampingi oleh suami. Kenapa ibu harus didampingi oleh suami? Untuk Mendapatkan dukungan iya, biar psikologisnya bagus, disayang, dielus-elus sama suaminya. Nah, ini ada beberapa jurnal ilmiah yang berhubungan dengan persalinan, terutama untuk menurunkan intensitas nyeri. Itu ada penelitian Marsilia dan Kubilawati ini tentang akupressure untuk menurunkan intensitas nyeri itu di titik-titik tertentu. Kemudian ini ada efektivitas pianot ball terhadap proses persalinannya. Ya, ini ada beberapa penelitian untuk menurunkan intensitas nyeri dan ini dengan bola atau gimbal itu juga bisa untuk menurunkan intensitas nyeri. Nah, ini penelitian ibu pada tahun 2022 ini join dengan bidan praktisi di Muara Enim. Ya, kemudian ini ada evidence based midwifery dalam memberikan asuhan persalinan untuk menurunkan intensitas nyeri. Ada akupressure, back rolling massage, pianot ball, gimbal, dan yoga persiapan persalinan. Ini semua adalah untuk menurunkan intensitas nyeri pada saat ibu bersalin. Nah, ini ada akupressure. Coba Puput baca. Akupressure suatu teknik penyembuhan dengan menekan, memijat, mengurut bagian tubuh. Titik akupressure yang digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan diantaranya adalah B4 dan SP6. Ya, di sini ada titik-titiknya. Ya, ada yang L4, SP16 di sini. Ya, L14, L14 itu di sini dia. Ini titik-titiknya. P6, SP6. Nah, ini diberikan terapi pada titik-titik ini bisa menurunkan intensitas nyeri pada ibu yang bersalin. Nah, kemudian ini rasa nyeri saat persalinan merupakan hal yang normal terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena dia ada di sini. Ini. Ya. Kepala janinnya turun sehingga menekan rahim dan membuka. Intensitas nyeri dari awal pembukaan sampai pembukaan lengkap meningkat dan semakin sering. Ya. Tapi kalau tidak ada rasa nyeri ini maka tidak terbuka jalan lahirnya. Jadi makanya dia fisiologis. Karena kalau dia tidak nyeri jalan lahirnya tidak terbuka, tidak maju-maju dia. Faktor psikologisnya apa yang dirasakan ibunya? Rasa takut, cemas berlebihan, labil, memunculkan nyeri yang lebih berat. Ya, jadi kalau kita stres, nyeri itu akan lebih. Iya. Jadi ketika dia diberikan terapi akupressure, gimbal, pianot ball, itu ibunya setidaknya stresnya berkurang. Dengan stres berkurang, rasa nyeri pun berkurang. Apalagi didampingi oleh suami. Nah, ini adalah back rolling massage. Coba Nabila baca. Rolling massage itu menjadi secara lembut, ibu merasa lebih segar, rileks, dan nyaman selama persalinan. Ya, jadi back rolling massage ini adalah pemijatan yang lembut sehingga ibunya merasa lebih rileks. Jangankan ibu kita aja yang dipijit di bagian belakang ini senang kita kan, rileks, lebih rileks kita. Jadi kalau kalian ada yang stres, itu minta tolong aja sama temannya, jangan pacarnya ya. Kemudian lanjut, jadi dari hasil penelitian, ibu yang dipijat selama 20 menit setiap jam selama tahap persalinan akan lebih bebas dari rasa sakit. Karena apa? Karena dia mensekresikan atau mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalian kalau mau bahagia, punggungnya juga dipijat. Jadi pijat merangsang tubuh melepas senyawa endorfin, juga dapat menciptakan rasa nyaman dan enak. Jadi nanti kalau praktek atau kerja di PMB, nah boleh diterapkan ini ya. Nah, ini pada titik di bagian belakang ya, back rolling massage, berarti dia di punggung belakang ya, punggung pasti di belakang kan, ya, mungkin di depan. Lanjut. Nah, ini dia massage pada punggung belakang merangsang hipotalamus dan sistem limbik tubuh, melepaskan hormon endorfin, kemudian akan memblok rasa nyeri ya, sehingga menurunkan intensitas nyeri. Karena blok nyeri itu sudah diblok karena hormon endorfin tadi keluar, jadi nyeri itu diblok, ibunya merasa nyaman sehingga turun intensitas nyerinya. Kemudian lanjut pianot ball, berbentuk seperti kacang
membantu dalam proses kelahiran. Ini ditaruhnya di antara kaki ya, di antara kaki ibu. Kemudian dia bisa membuka otot panggul, menurunkan nyeri dan mempercepat kemajuan persalinan. Nah, ini posisi ibunya. Ini seperti ini, posisi loing, posisi verhidran, posisi pusing, ya, mutar ya. Nanti ada videonya. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan gerakan ini bisa menurunkan nyeri di pinggang ibunya, ya. Ini kalau nyerinya berkurang, stresnya berkurang, ibunya menjadi rileks, persalinan menjadi lancar. Nah, ini gerakannya. Kamu kayak kalian menstruasi itu kan nyeri ya, nyeri pinggang. Nah, kalian bisa menggunakan pianut ball nih. Nah, kemudian induksi persalinan dengan yoga. Iya, jadi yoga itu juga melatih pernafasan. Ibu yang bersalin itu kan nyeri ya, karena nyeri, pernah lihat kan bagaimana kondisi dia bernafas, ya kan? Jadi dengan yoga itu dia latihan pernafasan juga, sehingga pada saat bersalin dia sudah terbiasa dengan pada saat dia latihan yoga. Sama dengan kayak atlet kalau tidak ada latihan jogging, disuruh lari, dia menges, ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa latihan jogging, terus kita suruh lari, ya dia sudah biasa, hal biasa bagi dia, karena dia sudah latihan. Sama dengan ibu hamil ini juga, karena dia sudah biasa latihan yoga, jadi pada saat dia persalinan, dia juga sudah nyaman. Nah, ini adalah posisi-posisi untuk gerakan yoga, khususnya pada ibu yang mau bersalin. Nah, ini ada gerakannya, ada beberapa gerakan. Nah, ini untuk membuka pintu. Nah, ini juga membuka pintu panggul dan untuk gravitasi bayinya agar cepat turun. Nah, ini kayak squat ya. Nih, dari dia berdiri kemudian squat. Lanjut dengan gimbal. Gimbal ini adalah bola. Bal itu bola. Kalau tadi pianot itu bola terapi yang bisa membantu ibu infartu pada kelas 1 untuk kemajuan persalinan dan juga untuk menurunkan intensitas nyeri. Penggunaannya bisa juga untuk pembukaan serviks ya. Untuk pembukaan serviks, kemudian pelvic rocking merupakan salah satu gerakan dengan menggoyang panggul ke sisi depan, belakang, sisi kiri dan kanan. Depan, belakang, ya. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Nur. Itu membahas tentang evidence base, di mana terdiri dari yang pertama itu ada manfaatnya. Manfaat evidence base itu yang pertama sebagai jembatan sebagai peneliti atau penghubung bagi peneliti dan tempat praktik. Dan yang kedua itu sebagai untuk menganalisis peneliti atau mendapatkan teori dari peneliti dan akan dipraktikkan. Dan selanjutnya itu mencegah informasi overload atau informasi yang berlebih. Yang keempat, mengeksplorasi budaya yang berkaitan dengan budaya. Yang selanjutnya itu filosofi evidence base. Itu yang pertama itu Norman, yang kedua woman, yang ketiga COC, yang keempat empowering woman, yang kelima woman and family partnership. Oke, jadi evidence base itu sangat penting bagi kita, terutama bidan ya, terutama kita di bidang kebidanan dalam menolong ibu, baik ibu hamil, ibu bersalin, bayi, nifas, dan KB. Terutama dalam mata kuliah ini adalah ibu bersalin. Dengan ada evidence base, hasil penelitian para ahli atau hasil penelitian dari teman-teman sejawat kita, teori-teori para ahli, itu bisa kita terapkan dalam praktek kebidanan. Salah satunya untuk menurunkan intensitas nyeri pada ibu bersalin. Sehingga dengan adanya evidence base, terutama pada komplementer yang non farmakologi, itu tanpa menggunakan obat dan biayanya yang efisien, bahkan tidak menggunakan biaya, jadi sangat bermanfaat bagi ibu. Pada hari ini, ibu akan memberikan kalian kuis saja. Silakan dikeluarkan kertas 1 lembar, buat nama dan NIM. Jelaskan evidence base dalam praktik kebidanan
untuk menurunkan intensitas nyeri pada ibu bersalin. Oke, nanti jawaban dari kuis tadi silakan dikumpul ke depan ya. Untuk absen jangan lupa diisi ya. Baiklah adik-adik, untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.